Buka dulu halaman 26. Halaman 26 baris ke-10 dari atas. Baris ke-10 di atas yang di dalam kurung itu qultu. Qultu. Halaman 26 baris ke-10 di dalam kurung qultu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan u'idduha li liqa'ihi dhukhra. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah, wa bil khusus al-Ustaz Saiful Hidayat, al-Ustaz Al-Hajj Mahfuz, para asatidzah, ustazat yang kami muliakan, serta orang-orang tua kami yang kami hormati. Pada kesempatan ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga kita masih dapat menghadiri, datang ke pengajian pada pagi ini, dan jangan lupa niat iktikaf di masjid ini, tambahan ibadah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, baiklah kita akan melanjutkan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Sudah sampai halaman 26 baris ke-10 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qultu, aku katakan, kata pengarang, wa hadza kulluhu, dan ini semuanya. Ini semuanya apa? Salatnya mereka itu sampai begitu khusyuk. Ya, digambarkan sebelumnya itu berkaitan dengan masalah salat yang khusyuk. Wa hadza kulluhu, dan ini semuanya li ma'rifatis salafi as-salihi radhiyallahu anhum bi jalalati qadris salati wa azmi muwaqqi'uha. Jadi mereka begitu luar biasa pada saat sholat. Semuanya terjadi lima arifatis salafis soleh, karena mengetahui as-salafus soleh, yakni ulama-ulama di zaman sahabat radhiyallahu anhum, ridho Allah kepada mereka. Karena mengetahui apa? Ma'rifah bijalalati qadris sholati, dengan kebesaran ukuran solat. Jadi begitu a'zam wa azmi muwaqiha, dan juga besarnya yang terjadi pada solat tersebut, minad dini, dari agama. Jadi mereka tahu betul, ya, karena guru mereka adalah Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga
mereka yang tadinya orang Arab itu asyaddu kufron wa nifaqah. Ya, sebelum Nabi datang itu luar biasa kekafiran dan kemunafikannya. Pas begitu mereka terkena dakwah, mendengar Rasul SAW dan mereka masuk Islam, itu inkilab, ya. Inkilaban katsira, banyak terjadi perubahan secara totalitas, ya. Jadi model-model jahiliyah, ya, atau ciri-ciri jahiliyah itu al-furqah, salah satunya perpecahan. Kemudian juga jahil itu sendiri, ya. Kemudian kemunafikan, ya, kekafiran itu berubah menjadi mukmin yang luar biasa. Dan pada saat mereka melakukan ibadah sholat itu khusyuknya luar biasa karena mereka tahu kadar kemuliaan sholat tersebut, kemudian juga kadar apa yang terjadi pada sholat tersebut minad dini, dari agama. Mereka belajar agama, mereka mempelajari agama. Wa qad balaghana, dan sungguh telah sampai kepada kita telah sampai kepada kita informasi annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala qasama a'malas sholati, bersumpah perbuatan-perbuatan salat, atau membagi di sini. Qasama a'malas sholati, membagi, ya, perbuatan-perbuatan salat ala arba'ina alfa soffin. Allah membagi menjadi 40.000 sof minal malaikati, dari malaikat, fi kulli soffin. Jadi Allah Subhanahu wa taala membagi di sini, qasam bukan bersumpah, membagi perbuatan-perbuatan salat itu atas 40.000 sof malaikat, fi kulli soffin, kemudian pada setiap sof itu. Jadi kalau 4 sof itu 4 baris, ya, setiap sof, ya, fi kulli soffin sab'una alfan, ya, ada 70.000, ya. Jadi setiap sof itu ada 40 sof, dan setiap sof itu ada 70.000, ya. Minha alfan, ada 70.000, ya. Asratun minha, 10 diantaranya, ya, 10 diantara sof tersebut qiyamun la yarka'una, ya, mereka malaikat itu, ya, berdiri kemudian tidak pernah ruku-ruku, disuruh berdiri aja, ya, nggak pernah ruku-ruku. Dan nanti kemudian semuanya itu dilakukan oleh orang yang beriman pada saat sholat berdiri. Makanya berdiri itu termasuk adalah min arkanis sholah, rukun dari rukun sholat. Selama kita masih bisa berdiri, duduk itu tidak sah, kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah kita walaupun segar bugar, gagah, duduk boleh, tapi pahalanya kurang, ya. Kalau salat wajib tidak boleh karena dia rukun, berdiri betul. Setelah niat takbiratul ihram, niat, kemudian berdiri betul, itu rukun, ya, dari salat. Jadi ada malaikat yang berdiri terus tuh selamanya sampai kiamat, berdiri aja, ya. Nggak capek-capeknya, karena malaikat bahannya juga bukan dari kita pembuatannya. Kalau kita kan dari tanah, gitu kan. Dari tanah, ya, sehingga ada capeknya, ada lelahnya. Malaikat kagak ada lelahnya, nggak ada berhenti-berhentinya. Jadi 10 dari berapa tuh? 70.000. 10.000 kali diantaranya qiyamun la yarka'un, ya. Wa asyaratun, dan 10 lagi ruku'un la yasjudun, mereka ruku aja.
nggak pernah sujud-sujud, cuma ruku aja, dia kerjanya ruku doang. Ya, pokoknya ruku aja. Dan malaikat itu patuh, disuruh ruku, disuruh berdiri, kagak ada kayak kita. Ya, model macam-macam ngelawan gitu kan ya. Ada aja alasannya, ya. Ada aja yang menyebabkan dia tidak melakukan. Ya. Malaikat itu nurut. Ya. Ada yang ruku aja la yasjudun. Wa asyaratun sujudun la yarka'un. Ada lagi 10 lagi adalah mereka itu sujud. Ya, tidak pernah ruku, sujud aja, kerjaan sujud. Wa asyaratun, dan 10 lagi ya qu'udun la yaqumun, ada yang duduk aja. Ya, kagak berdiri. Wa jam'u jami'i dzalika, dan terhimpun semuanya itu ya, li abdihil mu'mini, kepada hambanya yang beriman, fi raq'ataini yusallihima, di dalam 2 rakaat yang mereka lakukan salat 2 rakaat tersebut. Itulah ada berdiri, ya, ada ruku, ya, ada itidal, berdiri lagi tadi, ada sujud, ada. Nah, itu semuanya terkumpul pada sholat kita. Ya. Ini termasuk adalah qadru sholatin, ma'rifatu qadri sholatin, mengenal kadar sholat itu begitu luar biasa. Ya. Dari apa yang dilakukan oleh malaikat, yang tadi berdiri aja, yang ruku aja, kemudian kita lakukan semua dengan sholat 2 rakaat, itu berarti kita melakukan semuanya. Fandur, maka perhatikanlah, lihatlah, perhatikanlah, azma minnatihi, besarnya pemberian Allah, wa fadlihi, sama minnatihi wa fadlihi, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihil mu'minina, terhadap hamba-hambanya yang beriman. Jadi jangan anggap remeh tuh sholat, ya. Sekalipun sholat sunnah yang kita laksanakan 2 rakaat, ya, itu adalah kumpulan dari pekerjaan malaikat yang ada 40.000 shop, dan setiap shop ada 70.000 malaikat, ya. Ada 10.000, ya, di antara mereka yang cuma sekedar berdiri saja, dan itu adalah rangkuman dari apa yang Allah perintahkan kepada malaikat, dan itu adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, ya, orang-orang yang beriman. Dan sholat ini perintahnya itu kan lain dengan perintah ibadah yang lain. Ya, diturun ayat diperintahkan untuk zakat, untuk haji, tetapi untuk sholat ini perintahnya adalah Nabi diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk datang bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah al-Isra wal Mi'raj. Ya, di sana diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka bisa Nabi SAW diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Maka ulama ada menyusun nasyid atau unsyudah. Bunayya tawadda wa kum lis-shalah fa fi ta'atillahi sirrun najah idza radiyallahu an muslimin atahul hanaa wa nurus sabah. Bunayya, wahai anakku, tawaddo, berwuduklah kalian, wakum lis-shalah, dan berdirilah atau kerjakan salat, fa fi ta'atillahi, dan di dalam taat kepada Allah, sirrun najah, ada rahasia keberhasilan, idza radiyallahu an muslimin, apabila Allah ridha terhadap, ya, orang-orang Islam, atahu muslimin, orang Islam,
atahun. Jadi Allah akan memberikan apa sajalah yang kita minta. Kalau Allah ya termasuk an-najah tadi, kesuksesan, kelulusan, apa yang kita minta Allah akan berikan kepada kita. Ya. Itu yang oleh Mustafa masyhur disebutkan wa fi sholati zadun, dan di dalam sholat itu ada bekal di dalam kehidupan kita di dunia atau kehidupan kita pada saat kita kembali kepada Allah. Ma'a'zamas sholat, betapa besarnya sholat itu ya. Nah ini semua mereka lakukan karena tahu tuh kadar sholat. Kalau kita kan kadang-kadang sholat itu cuma sekedar ikut-ikutan aja, enggak dipelajari, enggak didalami ya, sehingga sholatnya itu tidak memberikan satu kenikmatan, bahkan timbul kebosanan, jadi bosan lama-lama sholat ya. Sholat juga kaya juga kagak jadi kaya, tetap aja miskin. Emang sholat buat kaya? Bukan, sholat buat ibadah ya, bukan buat kaya atau miskin. Karena tidak mempelajari isi sholat. Kalau dipelajari itu dari mulai diangkat tangan Allahu Akbar, dia akan merasakan kenikmatan sholat tersebut ya. Fandur minat tahu wafat dahu, maka lihatlah pemberian ala ibadihil mu'minin, terhadap hamba-hamba Allah yang beriman. Wa qad qala alaihi salamu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, matalus salawatil khamsi, perumpamaan sholat wajib 5 waktu, mislu nahrin wa mara ala babin, perumpamaannya seperti sungai ya, yang ada di depan pintu ahadikum, salah seorang kalian. Yaktamuhu fi kulli yaumin wa lailatin, kemudian dia bersih-bersih dengan air tersebut ya. Fi kulli waqtin, pada 5 tadi, pada setiap waktu, fi kulli yaumin, pada setiap hari, wa lailatin, dan malam, siang dan malam hari, khamsa marratin, 5 kali. Jadi perumpamaan sungai yang ada di pintu kita, di depan atau di belakang, pokoknya ada sungai lah, yang setiap saat kita bersih-bersih ya, mandi dengan air sungai tersebut ya. Kemudian kata Nabi, ditanyakan kepada para sahabat, afatarawna dzalika, apakah kamu melihat yang demikian itu? Yang bagi alaihi, pantas atasnya, min dunihi, dari selainnya itu, syai'an, sesuatu ya. Kalau gitu kan kagak ada kotoran lagi ya, karena udah bersih tiap hari dia pakai dengan air tersebut 5 kali sehari, siang dan malam ya. Kita kan mandi cuma pagi sama sore aja umumnya ya, kalau ini sampai kemudian 5 kali, lebih dari 2 kali ya. Bagaimana ya, apakah kamu melihat ya yang demikian itu, dia bersih-bersih ya selama 5 kali? Afatarawna, apakah kamu melihat yang demikian itu, ya baqa alaihi min dunihi syai'an, masih ada di bawahnya itu atau selainnya itu sesuatu? Qalu, maka para sahabat menjawab, la, tidak ada, bersih. Jadi orang mukmin ini dengan sholat ya, dia tuh bersih diri dan jiwanya di dalam apa namanya, al-wudu, toharoh. Toharoh itu bukan sekedar toharoh yang sifatnya badaniah saja, toharoh badananya ya dengan wudu ya, dengan dia mandi dengan wudu gitu kan, toharoh dengan wudu. Kemudian juga membersihkan berkaitan dengan masalah jiwa dan raga ya, masuk adalah jiwa dan raga.
Jadi toharoh bisa lil badan atau toharoh berkaitan dengan masalah toharotul qulub, membersihkan hati. Jadi wudu sholat itu membersihkan hati. Ya, kalau wudu dan sholatnya benar, kalau wudu dan sholatnya sembarangan ya nggak jadi. Ya, jadi harus kita nikmati wudu, kita nikmati, jangan terburu-buru. Bahkan ada satu riwayat, ya, jalan ke masjid itu pelan-pelan, bil waqor, dengan dengan tenang, ya. Dengan tenang ke masjid, jangan terburu-buru. Sebab kalau terburu-buru nggak konsentrasi, nanti masih ngos-ngosan. Ya, langsung Allahu Akbar masih ngos-ngosan, nggak konsentrasi, nggak khusyuk jadinya. Ya. Wa qala as-salatu wa qala alaihimussalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ila salati, dari satu salat ke salat yang lain, dari salat zuhur ke salat asar gitu. Belum lagi salat-salat sunnah, kita salat rawatibnya ya. Ini di sini adalah salat yang wajib ya. As-salatu ila salati, dari satu salat ke salat yang lain, kafaratun, adalah penggugur dosa, lana, bagi kita, penggugur dosa, lama apa lana tuh, lama ya, lama bainahuma ya, lima bainahuma, sebagai penggugur apa yang ada di antara sholat dengan sholat gitu, ada dosa ya. Penggugur dosa 5 terhadap apa dosa, maksudnya ma di situ bainahuma, di antara kedua salat tersebut. Idza batal kaba'ira, idza batil kaba'ir, apabila bisa itanabta, bacanya engkau jauhkan al kaba'ira ya. Apabila dibaca bisa ujtuni batil kabairu ya. Atau bisa juga apabila dijauhkan dosa besar, al kabair, dosa besar ya, kabair. Selama, dengan kata lain, dia menjauhkan dosa besar, itu semua dosa-dosa kecil itu akan terhapus ya. Bahkan dari wudhu situ ya, dari wudhunya saja, air wudhu yang di muka, di tangan ya, di kaki, semuanya akan menarik dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa kecil ya. Makanya ulama memakruhkan wudhu itu dielap ya, biarin aja dikering sendiri, karena dia menarik ya dosa-dosa yang ada di kepala, di muka, di tangan ya. Dosa-dosa kecil itu akan ditarik di situ. Belum lagi sholatnya yang Nabi ibaratkan tadi seperti sungai, ada di depan pintu sungai, kemudian kita bersih-bersih tiap hari dengan air sungai tersebut, kita mandi ya. Ini akan membersihkan selama dia menjauhkan dosa-dosa besar. Wa kana Abu Bakrin As-Siddiqi, dan adalah wa kana Abu Bakrin, dan adalah Abu Bakar As-Siddiqu. Jadi Abu Bakar aja ke abunya itu. Abu itu kalau giliran doma abu, giliran fathah aba, giliran jar abi ya, sama abu, aba, abi, dia juga tinggal lihat sebelumnya aja. Di sini kana, dia jadi isim kana ropa ya. Tugas kana itu adalah meropakan isim dan menasabkan khobar. As-Siddiqu itu jadi badal namanya dari Abu Bakrin, jadi badal radhiyallahu anhu ya. Dan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu idza hadara waktu sholati, atau yang benar idza hadara waqtas sholati, apabila dia menghadirkan waktu sholat, yaqulu, maka dia berkata ya, kalau mau sholat gitu kan, menghadirkan waktu sholat, dia berkata kumu
ya berdirilah kalian ila narikum kepada ya api kalian allati yang api yang au qadtumuha yang kalian padamkan, yang kalian nyalakan, ya, wa au qadtumuha yang kalian nyalakan api tersebut, fa'atbi'uha, ya, maka matikanlah api itu, siramlah api itu dan matikanlah api itu. Jadi sholat ya bisa menggugurkan kaitannya dengan masalah dosa itu. An-nar diibaratkan sebagai dosa yang kalian telah perbuat, yang kalian telah nyalakan, maka sekarang matikanlah. Yuridu bin nari, Abu Bakar maksudkan dengan api tersebut adalah apa? Az-dzunuba, yakni dosa-dosa. Matikanlah api kamu, artinya ya hapuslah dosa-dosa kamu. Wa bi'itfa'iha, dan kemudian dengan memadamkan api tersebut, al-qiyamu ila sholati, itu maknanya adalah melaksanakan sholat, ya, mendirikan sholat. Jadi Abu Bakar gitu, kalau lagi mau sholat diperintahkan kumu ila narikumul lati awqadtumuha fa'atfi'uha, ya, itu yang diucapkan. Yang dimasukkan dengan nar itu adalah dzunub, dosa-dosa. Wa bi'itfa'iha, dan dengan memadamkan api tadi adalah al-qiyamu ila sholati, menegakkan sholat. Fa innahu, ya, maka sesungguhnya al-qiyamu ila sholah, melaksanakan sholat, mendirikan sholat, menegakkan sholat, mukaffirun, adalah penggugur, penghapus, penggugur, ya, lisayyiati, ya, terhadap perbuatan-perbuatan keburukan. Ya, mukaffirun, menghapuskan keburukan, penghapus keburukan. Wa mudhibun laha, dan penghilang bagi sayyiat, laha sayyiat, lisayyiat. Jadi menghilangkan, ya, menggugurkan dosa dan menghilangkan keburukan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata, dan dirikanlah salat torofayin nahari wa zulafam minal laili, ya, pada saat ya di penghujung siang dan juga menjelang malam. Mengapa? Innal hasanati, ya, sesungguhnya hasanat. Mengapa jadi ti? Karena jamak muannas salim, kalau ada innanya jadi ti, bukan jadi ta. Kalau cuma sekedar mufrad al hasanatu gitu. Karena al hasanatu jawabnya bentuk jamaknya al hasanati. Ya, jadi kalau innal hasanata, iya betul innal hasanata. Tapi kalau innal hasanati, karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik yudhibnas sayyiati, ya, itu akan menghapus, menggugurkan. Yudhiba asalnya menghilangkan, pergi asalnya, dhahaba yadhabu, adhaba yudhibu, ya, jadi menghilangkan as-sayyiati, perbuatan-perbuatan buruk, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'atbi'il hasanatas sayyiata tamhuha, ya, dan ikutilah perbuatan kebaikan, ya, akan keburukan yang pernah kamu lakukan, niscaya akan menghapusnya. Perbuatan kebaikan akan menghapus perbuatan keburukan. Jadi kalau kita merasakan bahwasanya as-sayyiat, ad-dzunub kita, dosa, keburukan kita banyak-banyak beramal soleh, terutama adalah sholat dan juga infak, sedekah, ya, tilawatil Quran, apa sajalah kita lakukan untuk menghapus, sambil istighfar juga, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yudhibnas sayyiat,
Dzalika, yang demikian itu, dzikra lidzakirin. Yang demikian itu peringatan terhadap orang yang ingat. Wa qad warada, dan sungguh telah datang, anna hadhil ayata, bahwasanya ayat ini, itu dia tuh anna hadhil ayata. Kalau anna hadhil ayati itu ayat, taknya diganti alif, kemudian taknya tak mamdudah, itu jadi anna hadhil ayati, karena dia tunggal ya mufrad, jadi anna hadhil ayata, bahwasanya ayat ini nazalat turun fi rajulin, kepada seseorang sahabat, asoba, yang menimpa atau dia melakukan lah gitu. Asoba menimpa asalnya. Minam ro'atin, dari seorang wanita, madunaz zina, selain zina. Itu bukan zina kali ya, zina ya. Selain zina, di bawah zina. Duna bisa di bawah, selain bisa ya. Selain zina, nyolek-nyolek perempuan bukan mahramnya ya. Sampai al-lamam di Al-Quran juga ada disebutkan itu ya. Nyolek, gandeng, cium, tapi bukan mahramnya, pacarnya, demenannya, nggak boleh. Tapi dia bukan zina ya. Kalau kata Benyamin tuh zina kering tuh, ciuman katanya, zina kering ya. Zina katanya, zina ya, zina juga sih asalnya, di hati ada aja kehendak juga zina, zina al-qalbi namanya ya. Dan akan dia laksanakan zina beneran. Jadi selain zina, dia datang pernah melakukan kepada perempuan, wajaha ila Rasulillah, dan dia datang kepada Rasulullah, yas'aluhu, bertanya tentang hal tersebut, minta di sini. Sa'ala yas'alu bisa bertanya, bisa minta ya. Yas'aluhu, ya, dia minta ayyukima alaihil hadda ya, untuk didirikan, atau Nabi untuk mendirikan had, hukuman orang zina ya. Jadi kalau dulu orang berzina itu dia datang sama Nabi minta dihukum ya, rajam saya ya Rasul ya, saya pernah melakukan nih perbuatan zina, atau saya terlanjur melakukan zina. Ada seorang perempuan kan gitu datang kepada Nabi minta dirajam, melakukan zina, kemudian hamil ya. Kemudian kata Nabi, biarlah kamu balik dulu ke rumah, nanti kalau bayi itu udah lahir baru dihukum, dirajam ya. Begitu balik udah lahir baru dirajam. Sekarang kan kagak, anaknya udah, istilahnya itu adalah married by accident ya. Jadi MBA, ada titel MBA ya, married by accident, karena benturan ya, baru dikawinin. Girang orang tuanya, pakai dirayain lagi ya. Padahal zina pakai dirayain. Bukannya diam-diam melakukan dosa ya, itu malah terang-terangan. 10 menit lagi ya. Ayyakuma alaihil haddu, supaya al-hadda, supaya Nabi mendirikan had, hukuman. Falam yarudda alaihi hatta uqimatis shalah, maka tidak dilaksanakan hukuman tersebut hatta uqimatis shalah, sehingga dia mendirikan salat. Falamma faragha alaihi salatu, Nabi yang salat sampai selesai. Falamma faragha, maka ketika selesai, faragha alaihi salamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, min salatihi, dari salatnya,
Istahdarahu, Nabi menghadirkannya, memanggilnya lagi. Faqara'ahu alaihi hadhil ayah, maka Nabi membacakan ayat tadi tuh yang di atasnya sebelumnya, ya, apa namanya, innal hasanati yudhibnas sayyiat, ya. Maka Nabi memanggilkannya, menghadirkannya dan membacakan ayat ini. Faqala rajulu, maka berkata orang tersebut. Kalau tadi tidak pakai al, rajulun, ya, apa tuh, nazalat fi rajulin, rajulin orangnya nggak jelas. Nah ini pakai al, udah jelas orang yang tadi, gitu kan, orang itu kalau kita yang mengartikannya. Maka Nabi kata tadi, faqala rajulu, berkata orang itu, hadzali, ini untuk aku, khosotan, secara khusus, amlin nasi ammatan, atau untuk manusia orang-orang secara umum. Qala, Nabi menjawab, bal huwa lin nasi, bahkan itu untuk manusia secara keseluruhan, ammatan, secara umum, ya. Jadi kalau belum sampai zina yang beneran, nggak dihad, nggak dihukum dengan dirajam atau dijilid, ya. Kalau dijilid dilempari batu gitu kan, digebugin, dirajam, ya, sampai 100 kali gebukan, pukulan, pukul. Kalau dijilid itu zina muhson namanya, orang yang sudah pernah nikah, duda dengan janda, berselingkuh, zina, itu hukumannya sampai mati, dilemparin batu, dipendem ya badannya, dilemparin batu sampai mati, sampai mati. Kalau yang perawan nggak sampai mati, tapi biasanya dimati sendiri orang 100, ya, banyak juga ya pukulannya, ya. Jadi hukumnya itu ditanyakan, apakah untuk saya saja wahai Rasul atau untuk orang-orang juga? Nabi menjawab, ya, bahkan itu adalah untuk orang-orang secara umum, ya. Jadi bukan untuk kamu saja sahabat, tapi siapa saja, ya, yang melakukan perbuatan cuma sekedar colek, gandeng, cium, ya, itu di bawah zina namanya, ya, bukannya zina, ya. Tobat aja dah, sholat aja banyakin, ya. Salat aja. Kalau dia melakukan zina, kalau ada di negara yang memberlakukan hukum itu, harus dihukum dengan had tadi, ya, dijilid atau dirajam, ya. Kalau negara tidak memberlakukan itu, ya, banyak-banyak tobat aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesali apa yang pernah terlanjur dari perbuatan tersebut. Baik, ada permasalahan, masih ada waktu 5 menit lagi kali menjelang kita sholat sunnah isyraq. Ada? Kalau tidak ya sampai situ saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dulu. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, 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 lakal hamdu ya maulana ya abdi karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil Qur'an. Salatan wa salaman tahaffuna bil ghufran
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat, salatan wa salaman taj'aluna muqimis salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat, salatan wa salaman taqdilana jami'al hajat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala marid duhur, salatan wa salaman tusahhilu lana jami'al umur, umur dunya wal akhirah. Sahil lana ya Allah jami'al umur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam, salatan wa salaman tu'afina min jami'il asqam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin di makarimil akhlaq, salatan wa salaman taftahu lana abwabal arzaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil thaqalain, salatan wa salaman tusahhilu lana ya Allah ziyaratal haramain, Makkahal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Sahil lana ya Allah ziyaratal haramain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah, salatan wa salaman taj'aluna husnal khatimah, waqtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim lana ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ij'al inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa anta radin anna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin, salatan wa salaman tudkhiluna ibadakas salihin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.